Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 20. Kita pujikan bait yang pertama dan kelima. Oh hari istirahat. Ibadah ini kita lakukan dengan membangun kepercayaan bahwa sumber dan pokok pertolongan hidup kita hanya datang berasal dari kuasa Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyapa dan menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita berjumpa di dalam sebuah ibadah yang ditata secara virtual. Sebab dikarenakan pandemi, kita tidak dapat berjumpa secara langsung. Saya mengajak kepada ibu bapak saudara sekalian untuk menilik, melihat ke dalam hati sanubari kita pribadi tiap pribadi. Sudahkah kita dapat melaksanakan kehendak Tuhan, mewujud nyatakan firman-Nya di dalam hidup sehari-hari? Mari dengan jujur mengakui bahwa kita masih lemah. Dikarenakan segala dosa dan pelanggaran kita sering melawan kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita menyatukan hati, masuk ke dalam doa, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami menghadap kehadirat-Mu, menyerahkan seluruh keberadaan diri kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu bahwa sampai saat ini kami masih Kau berikan kesempatan untuk membangun ibadah di hadapan-Mu. Namun ketika kami datang, ya Allah, kami datang dengan segala keberadaan diri kami, termasuk segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami memohon pengampunan-Mu, supaya Engkau berkenan menyucikan, menguduskan, dan membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sebab hanya dengan rahmat-Mu saja, kami dilayakkan untuk menghadap hadirat-Mu dan membangun ibadah pada saat ini.
Kami memohon pengampunan dosa-dosa kami dengan beralaskan di dalam pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah berkenan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dialah yang menjadi pengantara keselamatan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 464. Kita pujikan bait yang pertama dan ketiga. Tuhan pecahkanlah roti hayat. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami menyediakan diri untuk hidup kami disapa oleh firman-Mu. Kami menyediakan diri supaya hati kami dibajak, digemburkan, ditanam dengan benih firman, dan atas perkenan kuasa Roh Kudus-Mu saja, firman itu boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, mampukanlah setiap kami untuk dapat mengerti, membaca, menghayati, bahkan melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan sapaan firman, juga senantiasa memohon pertolongan dan hikmat dari Engkau. Demikianlah seru doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat pertama sampai 16. Sekali lagi, surat Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai 16 dengan judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Demikianlah pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saudara yang terkasih, yang menjadi nas renungan kita pada saat ini terambil dari ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita tentu mengenakan pakaian. Pakaian-pakaian yang kita kenakan ini tersusun dari jalinan-jalinan benang. Baju yang kita kenakan ini tersusun dari benang-benang yang terjalin rapi menjadi sebuah kain dan dikelola menjadi sebuah pakaian. Dan berbicara tentang benang, tahukah kita bahwa dalam sejarah kehidupan bisa kita temukan adanya satu benang merah yang menghubungkan satu hal dengan yang lainnya. Benang merah itu dapat berupa sejarah. Benang merah itu dapat berupa seni budaya, produk kebudayaan, dan lain sebagainya. Benang merah itu diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain, sehingga menjadikan adanya satu kesinambungan dari sejarah yang pertama sampai dengan sejarah yang terjadi saat ini di satu tempat tertentu. Di dalam kekristenan juga dapat ditemukan
adanya bermacam-macam benang merah yang menghubungkan gereja saat ini dengan gereja yang ada di abad pertama. Apa itu? Setidaknya saya menemukan ada 3 hal yang bisa kita lacak, bisa kita teliti jalur atau hubungan benang merahnya. Yang pertama, ketika kita membicarakan tentang Alkitab memiliki benang merah yang terhubung satu dengan yang lain. Kitab-kitab yang disusun, kitab-kitab yang dikanon memiliki kesinambungan, memiliki hubungan sejarah yang jelas. Dalam proses kanonisasi, ketika berbagai macam terjemahan Alkitab yang tidak sesuai, maka itu disingkirkan. Tetapi ketika ditemukan kesesuaian, kesamaan terjemahan, kesamaan kisah, maka diyakini itu memiliki benang merah yang terjaga. Itulah yang terjadi dalam Alkitab yang kita miliki saat ini. Berikutnya yang kedua, kesinambungan benang merah dalam kekristenan itu juga kita bisa temukan di dalam tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah gereja. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, pengajaran-pengajaran itu adalah juga sesuatu yang diteruskan, diturunkan dari pendahulu-pendahulu sebelumnya dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Sebagai contoh, tradisi di dalam gereja, kita mengadakan perjamuan kudus, kita melakukan baptisan kudus. Itu merupakan sejarah yang bermula dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, lalu diteruskan oleh para murid dan dilanjutkan oleh gereja di sepanjang segala zaman. Dan benang merah yang ketiga itu juga bisa kita temukan di dalam orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani di dalam gerejanya. Sejak hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun di atas para rasul, maka karya pelayanan itu diteruskan. Sudah zaman para rasul, dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja, diteruskan oleh bapak-bapak apostolik, dan sampai seterusnya hingga tiba di zaman kita di sini saat ini. Benang merah kepemimpinan gereja, benang merah di mana orang-orang yang ditunjuk, dipilih, dipanggil untuk mengelola dan menanggung jawabi pengelolaan gereja, itu ada terus-menerus dan benang merah itu tidak pernah terputus. Dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, benang merah itu dijaga oleh keberadaan pejabat-pejabat khusus gerejawi, yaitu pendeta, penatua, dan diaken. Sebagaimana apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa semuanya berpusat dan berpangkal pada Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Benang merah itu berpangkal dan bersumber hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu jalinan benang itu diteruskan oleh para rasul, bapak-bapak gereja, dan sampai kepada kita yang ada di sini. Setiap bagian memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Pendeta memiliki fungsi sebagai pengajar, sebagai pemuka, pemimpin. Penatua memiliki tanggung jawab sebagai pengambil keputusan, sebagai pengajar yang memberikan kepertimbangan kebijaksanaan. Diaken-diaken jemaat bertugas sebagai orang yang melaksanakan pelayanan cinta kasih,
sehingga apa yang dirasakan, dihayati, itu juga bisa terwujud nyata dalam hidup sehari-hari. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di bulan Agustus ini Gereja Kristen Jawi Wetan menetapkan sebagai bulan pembangunan GKJW, di mana sejarahnya pada tahun 1946, sesudah Indonesia mengalami penjajahan oleh Jepang, GKJW sempat terpecah, kemudian bisa kembali bersatu bersama, diperingati dengan perjamuan kudus yang diselenggarakan di awal bulan Agustus. Kemudian dari situ dicanangkan adanya satu bulan pembangunan, supaya setiap jemaat-jemaat yang berada di bawah naungan Gereja Kristen Jawi Wetan menghayati dan menyadari bahwa mereka sejatinya adalah satu, mereka terhubung sebagai wujud persekutuan. Dan tentu kita mengenalnya itu melalui istilah patunggilan Kang Nyawiji. Persekutuan yang menyatu, persekutuan yang saling terhubung, memiliki benang merah dan tidak pernah terputus. Terkhusus kita saat ini, kita juga akan memasuki satu masa periode yang istimewa, bahwa kita akan melaksanakan proses dauran pemilihan penatua dan diaken yang juga dilakukan serentak di seluruh jemaat-jemaat milik GKJW. Kita yang saat ini berada di Jemaat Bulusari, mulai tanggal 1 Agustus kita memasuki periode masa di mana kita juga mencoba untuk mempertahankan benang merah kepemimpinan gereja dengan memilih penatua-penatua dan diaken-diaken jemaat yang dipercaya untuk mampu memimpin dan mengelola, melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dalam gerejanya. Saat ini, sekalipun kita berada dalam masa pandemi, tidak dapat berjumpa secara fisik, namun proses ini tetap terjaga. Ibu bapak bisa mencermati video-video sosialisasi, pengumuman penjelasan tentang peraturan pelaksanaan dalam pemilihan penatua dan diaken saat ini. Mari kita cermati, mari kita ikuti, mari kita dukung kegiatan pelaksanaan pemilihan penatua diaken ini dengan baik, supaya kelak didapatkan pemimpin-pemimpin gereja, pelayan-pelayan gereja yang sungguh-sungguh berkenan oleh Tuhan. Selain itu, sambil melihat keadaan situasi kondisi, kita juga mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ditata waktu yang tepat, waktu yang baik, waktu yang aman, supaya kita juga dapat menghayati bulan pembangunan GKJW ini dalam kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, warga jemaat yang terkasih, mari persiapkan diri kita sebaik mungkin. Ambil bagian dengan yakin, dengan percaya bahwa sekalipun itu kecil, sekalipun itu sederhana, namun ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan, itu akan menjadi satu persembahan hidup yang berguna dan bermanfaat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Orang yang dewasa, orang yang memiliki kemantapan iman, akan bersedia untuk membangun tubuh Kristus, membangun gerejanya. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Dengarkanlah bagian dari Alkitab, yaitu Mazmur 136 ayat 25 dan 26 sebagai dasar kita menyerahkan persembahan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 298. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Selama bumi didiami. Persembahan telah terkumpul. Mari kita serahkan kepada Tuhan, sekaligus kita menaikkan doa syafaat, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan kami boleh membangun ibadah pada saat ini. Kiranya kami mampu untuk melaksanakan firman-Mu, melaksanakan itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami mampu untuk menjadi penjaga dan penerus benang merah, baik kasih Tuhan, baik kebijaksanaan Tuhan yang terjadi baik dalam diri kami, keluarga kami, persekutuan kami, dan dimanapun kami ditempatkan berada. Kami rindu supaya kami pun juga dipakai menjadi sarana kemuliaan dan penyebaran kebesaran nama-Mu. Salah satu wujudnya itu kami wujudkan ketika saat ini kami mengumpulkan persembahan. Persembahan sebagai wujud tanda syukur dan kerinduan kami untuk ambil bagian dan mendukung dalam kegiatan dan pembangunan jemaat. Kami menyerahkan benda yang sederhana ini di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau berkenan menyucikan dan menguduskan, dan mampu untuk melipat gandakan, memberikan daya, sehingga ketika persembahan ini disimpan, dihitung, dikelola, dipergunakan, di situ senantiasa mencerminkan kuasa dan hormat akan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa bagi setiap pergumulan yang dihadapi oleh warga jemaat, mulai dari anak-anak,
muda-mudi gereja, warga dewasa, keluarga-keluarga Kristen, bahkan sampai kepada warga sepuh Adiyuswa. Setiap kami memiliki pergumulan, baik itu dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, dalam menata dan membina hidup berumah tangga, dalam mengelola kesehatan fisik kami, apapun itu. Ketika kami menghadapi kendala permasalahan, kami memohon pertolongan Tuhan. Jangan biarkan kami menghadapi masalah kami ini seorang diri. Kami rindu disertai dan dikuatkan oleh hikmat-Mu, oleh Roh-Mu, sehingga kami dimampukan untuk keluar dan mengatasi permasalahan itu. Ketika kami menghadapi berbagai hal dalam hidup kami, baik itu suka, baik itu duka, kami rindu untuk senantiasa belajar. Itu adalah cara Tuhan untuk mendidik dan mendewasakan kami. Berkat-berkat yang boleh terjadi dalam hidup kami, pertambahan usia, rezeki, apapun itu, kesehatan yang terus terjaga dalam tubuh kami, ajar kami untuk dapat terus menjaganya dan mensyukuri bahwa semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat yang pada saat ini bersama-sama kami bergumul menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung reda. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan-Mu supaya gereja-Mu di mana-mana tempat Engkau mampukan untuk dapat membangun persekutuan, memelihara iman, menguatkan setiap persekutuan yang ada, supaya dengan demikian gereja-Mu dapat hadir menjadi garam dan terang bagi dunia. Secara khusus berdoa bagi Gereja Kristen Jawiwetan yang saat ini memasuki bulan pembangunan GKJW. Ajar kami untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika kami mempersiapkan diri menyongsong sakramen perjamuan kudus hari pembangunan GKJW. Bahkan jemaat-Mu yang berada di Bulusari saat ini mengawali proses pemilihan penatua diaken jemaat Bulusari. Engkau mampukan setiap panitia, bahkan sampai kepada kami semua seluruh warga jemaat, untuk dapat mendukung dan mensukseskan Piltuaken ini dengan baik. Bapa di dalam surga, berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mereka yang juga saat ini menghadapi berbagai permasalahan, tidak hanya terkait dengan wabah pandemi COVID-19 ini, tetapi juga permasalahan yang lain-lain. Kami mohonkan hikmat-Mu, Kau curahkan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga segala hal keputusan yang diambil senantiasa berguna dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Jauhkanlah mereka dari segala hal yang tidak baik. Bapa di surga, kami tidak akan menetap dalam ibadat ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, melanjutkan ibadat ini di dalam kehidupan keseharian kami. Kami akan mengakhiri ibadat ini dan kami memohon senantiasa berkat dan pertolongan-Mu. Jika ada dosa kesalahan yang terselip, ya Bapa, kami memohon ampun kepadamu. Sempurnakanlah permohonan kami, sempurnakanlah doa ini, sebab kesemuanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama, yaitu doa Bapa kami. Dikuduskanlah
Sebab yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ini, kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249. Kita pujikan ayat yang pertama, Serikat Persaudaraan. Yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu, bersama-sama kita memohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai dan sejahtera, kekuatan serta penghiburan yang sejati, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui karya kuasa penyertaan Sang Roh Kudus, memberkati, menyertai dan melindungi saudara-saudari sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.